Halo Halo Kak, selamat Kak, sore selamat juga. sore. Gimana nih kabarnya sore ini? Baik Kak. Baik, Syukurnya sampai Kak. sore ini masih baik. Oke, baik. Di sini saya meminta kepada kakak-kakak semua untuk duduk di tempat yang nyaman dan pastikan jaringan kakak-kakak semua itu dalam keadaan stabil. Nah, di sini saya Fadiona sebagai relawan akan melakukan BKP yang akan menemani kakak-kakak semuanya kurang lebih selama 50 menit. Nah, sebelum kegiatan BKP ini dimulai, nah di sini saya akan memimpin doa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa bagi yang beragama Muslim. Bagi yang non-Muslim, silahkan mengikuti sesuai kepercayaan kakak masing-masing. Oke, baik. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami akan melakukan BKP dengan topik tidak nyaman tidur. Ya Allah, semoga kegiatan yang kami lakukan berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih telah memberikan kami kesehatan sehingga kami bisa melakukan BKP hari ini. Tak lupa kami mendoakan teruntuk orang tua kami, semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua hal yang mereka lakukan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai kegiatannya, di sini saya akan memberitahu pengertian dari BKP, yaitu BKP adalah salah satu bentuk layanan yang memperluas wawasan atau pengetahuan tentang topik yang dibahas bersama. Nah, adapun tujuan dari BKP ini adalah agar kita dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang positif. Nah, di sini saya akan memberitahu cara pelaksanaan BKP ini. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti kakak-kakak silakan berpendapat. Yang ingin berpendapat silakan angkat tangan terlebih dahulu. Jika semuanya mengangkat tangan bersamaan, saya akan memilihnya. Saya akan memilih satu-satu. Nah, jadi topik BKP kali ini adalah tidak nyaman tidur. Menurut kakak-kakak semua, mengapa sih penting topik tidak nyaman tidur ini dibahas? Silahkan kakak-kakak semuanya boleh berpendapat. Baik, kepada kakak Andini, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya kenapa topik tidak nyaman tidur ini penting dibahas itu supaya kita sama-sama tahu cara agar kita menjadi nyaman tidur lagi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sekarang pada Kak Fitri, boleh dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya, kenapa kita penting membahas topik ini, yaitu tidak nyaman tidur, agar kita tahu apa sih yang akan terjadi kalau kita itu tidak nyaman tidur, dan faktor penyebab kita tidak nyaman tidur, supaya dari faktor itu kita bisa menghindari faktor-faktor penyebab tidak nyaman tidur, begitu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Fitri. Apakah kakak-kakak yang lain ada yang ingin berpendapat? Baik, jika tidak ada. Nah, menurut kakak-kakak, apa sih faktor penyebab dari kita tuh tidak nyaman tidur? Silakan kakak-kakak berpendapat. Baik, kepada Kak Dian, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin seseorang itu tidak nyaman tidur karena dia banyak pikiran mungkin kan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kepada Kak Sinta, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya kenapa seseorang biasanya saat terjadi musibah tidak nyaman untuk tidur, biasanya kan kita tidur di tenda gitu, terus itu kan keadaannya ramai, baru tuh kita nggak bisa sepuasnya bagaimana gitu, mau tidur kayak ada rasa nggak enak aja. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih kepada Kak Fitri, dipersilakan. Baik, menurut saya faktor penyebabnya itu mungkin saja dari faktor makanan atau minuman yang faktor dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Contohnya nih ya, dia minum yang mengandung kafein, kopi gitu kan. Jadi membuat dia tidak bisa dan tidak nyaman untuk tidur begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang pada Kak Audifa, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Kalau menurut saya, faktor penyebab dari seseorang tidak nyaman tidur, mungkin itu seperti yang kita tahu pasca bencana ya. Pasti ada perasaan trauma yang terjadi sama seseorang tersebut kan. Jadi misalnya dia tidur, dia bisa tiba-tiba terbangun gitu. Kayak ngebayangi flashback kejadian yang kemarin, gempa itu gitu. Ada juga kemarin mungkin yang nggak sempat ancang-ancang gitu. Jadi pas dia bangun tidur langsung dibanguni mamanya atau keluarganya bahwa terjadi gempa atau yang lainnya kan. Jadi mungkin karena menurut saya kurangnya nyaman dia tidur karena trauma yang terjadi sih. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang terakhir pada Kak Andini, dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi menurut saya faktor penyebab seseorang tidak nyaman tidur itu selain dari yang kakak-kakak lain bilang banyak pikiran, kemudian setelah bencana dia gelisah dan tidak nyaman. Mungkin saya dapat menambahkan kan kalau di setelah bencana kita mengungsi dan tidur di tenda, nah itu mungkin tidak nyamannya karena saat di rumah biasanya memakai bantal atau guling yang nyaman. Kan kalau di tenda kita nggak dapat itu, jadi mungkin itu yang tidak membuat tidak nyaman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak semuanya. Nah, di sini kita sudah mengetahui ya faktor-faktor penyebab dari kita tidak bisa nyaman tidur. Nah, di sini menurut kakak-kakak semua, apa sih dampaknya dari kita tidak nyaman tidur? Boleh silakan berpendapat. Oke, baik. Dimulai dari Kak Sinta, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya dampak seseorang itu tidak nyaman tidur, yang pasti jadinya waktu tidur dia akan terganggu. Dan biasanya kalau orang tidak nyaman tidur kan kayak susah gitu kan untuk tidur. Akan terfikir masalah-masalah yang sebenarnya tidak usah difikirkan jadi terfikirkan gitu. Akhirnya bisa membuat dia stres gitu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang pada Kak Audifa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya dampaknya dari tidak nyaman tidur, seperti yang bilang tadi trauma yang terjadi kan, dampaknya pasti akan berpengaruh sekali pada kesehatan individu tersebut. Jadi pasti dari pola tidur yang rusak, merusak segalanya, kesehatannya dari merusaknya kesehatan, dari pola tidur, pola makan, jadi terganggu juga karena rasa capek tidak tidur tadi akan terjadi hal yang tidak diinginkan pada kesehatan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang pada Kak Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Menurut saya dampak seseorang itu tidak bisa tidur akan membuat seseorang itu jadi kurang fokus untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Terus itu bisa seperti yang dibilang Kak Sinta tadi ya, kayak banyak pikiran, terus overthinking, dan juga membuat badan terasa capek gitu, lelah, dan juga suntuk gitu. Kenapa nggak bisa tidur? Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Dian. Dipersilakan. Terima kasih. Pendapat saya nggak jauh berbeda dari teman-teman yang lain. Kalau misalkan kita sulit untuk tidur, otomatis kan kita nggak tidur nih semalaman. Jadi kesehatan kita juga berkurang, terus kita lelah gitu. Mata kita pun juga berkantung mata gitu. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Apakah ada kakak-kakak lain yang ingin berpendapat? Oke, pada Kak Andini dipersilakan. Oke, terima kasih Didim. Menurut saya dampak kalau kita tidak nyaman tidur itu kan kita akan terjaga sepanjang malam. Terus em, besokan paginya kita bisa jadi mood kita itu jadi jelek karena kita ngantuk ngantuk terus. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak semua. Nah, di sini jadi menurut kakak, apa sih solusinya agar kita menjadi nyaman untuk tidur? Silakan pada kakak-kakak semuanya untuk berpendapat. Baik, kepada Kak Dian, silakan. Mungkin solusi dari saya itu kalau misalkan kita nggak bisa tidur gitu kan, mungkin bisa dengeri relaksasi tidur gitu kan. Jadi supaya pikiran kita tenang, jadi kita bisa tidur. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang pada Kak Andini, dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi solusi yang harus saya berikan yaitu em, ketika kita tidak nyaman tidur atau kita kesulitan tidur, coba konsumsi ini teh jahe. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Andini. Apakah kakak-kakak lain ada yang ingin berpendapat lagi? Baik, pada Kak Fitri, dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Solusi dari saya itu hampir sama dengan dari Kak Dian yang sudah benar-benar saya lakukan ketika saya itu sulit atau tidak nyaman tidur, yaitu memutar musik yang membuat kita lebih rileks, tenang gitu kan. Terus mengambil kesibukan yang membuat kita lebih lelah gitu, kayak biar bisa kita badan tuh terasa capek dan ingin tidur begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, di sini kita sudah mengetahui ya apa faktornya, apa dampaknya, dan apa solusinya. Dan di sini saya meminta untuk kakak-kakak semua berkomitmen. Silakan kakak-kakak semua berikan komitmennya, dipersilakan. Baik, kepada Kak Aldifa, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Saya berkomitmen pada diri saya sendiri untuk selalu membandingkan tidur, mengutamakan tidur khususnya karena memang tidur akan sangat berpengaruh dengan pola kesehatan saya dan kegiatan saya di esok hari. Jadi komitmen saya adalah dengan mungkin dengan agar bisa tidur nyaman atau bisa cepat tidur, menyibukkan diri saya pada waktu siang hari, mungkin membersihkan bekas-bekas bencana atau mungkin membantu para relawan untuk bekerja untuk membantu para pengungsi lainnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang pada Kak Sinta, dipersilakan. Baik, terima kasih. Komitmen saya ke depannya yaitu lebih mengatur lagi pola tidur saya sehingga saat malam tuh nyaman gitu untuk tidur atau sesuai dengan jamnya. Biasanya kalau kebanyakan tidur siang atau tidur siang itu udah lama kali, pastinya pada saat malam tuh kita tidur pasti susah, tidak nyaman gitu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang pada Kak Andini, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin komitmen saya tidak jauh berbeda seperti kakak-kakak yang lain, yaitu menjaga pola tidur atau mengatur jam tidur saya agar sesuai dan tepat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang pada Kak Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih. Komitmen yang timbul dalam diri saya ke depannya itu membuat tempat yang nyaman agar ketika tidur itu nyaman. Terus kalau terasa tidak nyaman ya memutar musik agar bisa tidur begitu. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Dan yang terakhir kepada Kak Dian, dipersilakan komitmennya. Baik, terima kasih. Komitmen saya yaitu menjaga pola tidur saya. Karena kalau misalkan saya nggak bisa tidur, otomatis kesehatan saya juga akan berkurang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kakak-kakak semua sudah mau memberikan komitmennya. Nah, kakak-kakak semua, kegiatan kita sudah hampir berakhir nih. Nah, sebelum berakhir, saya minta kepada kakak-kakak semua untuk memberikan BMB 3-nya. Silakan kepada kakak-kakak semuanya untuk memberikan BMB 3-nya. Baik, pada Kak Sinta, silakan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak. Dari BMB 3 saya mengambil berpikir, di mana saya berpikir bahwa kegiatan yang kita lakukan hari ini sangat bermanfaat untuk kita. Kenapa saya katakan sangat bermanfaat? Karena pasti dalam keadaan situasi bencana ini banyak orang yang merasakan kurang nyaman untuk tidur gitu. Jadi dari sini kita tahu solusi-solusi yang telah diberikan oleh teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Sinta. Silakan sekarang kepada Kak Odipa, silakan. Terima kasih sebelumnya Kak, dari BMP 3 pada hari ini saya mengambil dari bertindak. Di sini saya ingin bertindak untuk merubah kebiasaan saya, yaitu tidak terlalu mementingkan diri saya, tidak mengatur pola tidur saya karena ketidaknyamanan itu. Jadi saya udah terlalu berlarut menyebabkan saya stres dan kepikiran berbagai macam. Jadi saya bertindak untuk merubah kebiasaan saya. Seperti yang saya bilang tadi, komitmen saya membantu relawan-relawan untuk mengurus pengungsi lainnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Odipa. Sekarang kepada Kak Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Di sini saya akan ber-BMB 3, yaitu dari bertanggung jawab, di mana saya akan bertanggung jawab pada diri saya, yaitu melakukan sesuai dengan solusi-solusi yang diberikan tadi, terus bertanggung jawab juga ketika ada orang lain yang tidak nyaman tidur atau susah tidur, mencoba untuk membagi atau memberikan solusi ini kepada mereka. Begitu. Terima kasih Kak. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kepada Kak Dian, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Dari BMP 3 ini saya mengambil di mana saya merasa bahwa tidur itu sangatlah penting bagi kesehatan kita. Jadi kita harus wajib tidur walaupun sebentar. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Dian. Oke, baik, terima kasih kepada kakak semua sudah memberikan BMB 3-nya. Nah, kegiatan kita sudah berakhir. Sebagai penutup, saya akan memimpin doa terlebih dahulu. Yang beragama muslim akan saya pimpin, dan yang non-muslim silakan mengikuti sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih pada hari ini kami telah melaksanakan BKP dengan topik tidak nyaman tidur. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga komitmen dari kakak semua akan dilaksanakan di kemudian harinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak sudah mau mengikuti kegiatan BKP pada hari ini. Sampai bertemu kembali. Bye-bye. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Semoga bertemu kembali.